Jadi kalau kita ngomong digital gap itu bukan hanya Bojonegoro dengan Surabaya yang internetnya lebih canggih Surabaya, lebih kencang Surabaya. Tapi dengan AI itu akan ada digital gap yang juga dipengaruhi oleh economic gap. Selamat datang kembali di channel STM. STM ini adalah bagian dari semangat anak-anak pelajar, semangat anak-anak yang punya pemikiran yang masih bebas, action yang bebas juga. Hari ini kita akan ngobrol lagi banyak hal, nggak cuma satu hal aja, berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitar kita hari ini. Kita sering banget mendengar soal AI gitu ya, artificial intelligence, dan hampir di banyak kegiatan kita bicara AI, optimalisasi AI, terus kemudian pemanfaatan AI. Kita lihat di berbagai macam seminar, berbagai macam workshop, berbagai bahkan di pemerintahan gitu. Bicara soal AI. Apa sih sebetulnya AI itu? Dengan saya sudah ada orang yang baru-baru ini juga banyak memberikan pelatihan tentang AI, dan saya kenal beliau itu jauh sebelum terkenalnya ChatGPT dan lain sebagainya, dan sudah menggunakan AI gitu. Nah, itu gimana sekarang kondisinya dengan banyak orang yang bicara soal AI gitu ya. Mungkin AI itu bagi kita sesuatu yang sangat sophisticated, sesuatu yang uh, canggih gitu ya, tapi apakah secanggih itu? Apakah sophisticated itu gitu? Kita akan ngobrol dengan Mas Akhyari Hanato. Terima kasih Mas Terima Ari kasih sudah Mas Malik, Assalamualaikum. bergabung bersama Terima kita kasih. di sini. Kita teman-teman dari komunitas kreatif yang ada di Bojonegoro, Ya. sebuah daerah yang antah berantah gitu. Ya. Sangat jauh gitu ya. Bojonegoro tuh kalau dilihat dari Jawa Timur paling pinggir, dilihat dari Jawa Tengah juga di pinggir gitu. Jadi di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, budayanya pun agak nyampur nih, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Nah, dari pelosok Pulau Jawa, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita bicara mengenai AI. Nah, Mas Ari sendiri bergelut dengan AI itu sejak kapan? Ya, saya sebenarnya mengenal AI agak sedikit terlambat. Kenapa? Karena ketika orang-orang sudah mulai posting gambar-gambar di sosmed mereka, saya pikir, kabarnya bagus pakai apa ini segala macamnya. Itu saya belum pakai. Nah, kemudian baru sekitar tahun 2021, pas kita kena COVID, itu barulah muncul ChatGPT pertama, 1.0, dan disitulah kita mulai memakai AI, dan kemudian muncul juga banyak platform-platform AI yang menawarkan keunggulan-keunggulan, fitur-fitur yang berbeda, dan ini kita manfaatkan dulu, dan ternyata kita bisa mengambil banyak hal dari AI. Nah, kira-kira mulainya 2021, tapi misalnya mulai aktif banget menggunakan hampir semua fitur AI, unggulan AI itu 2024 lah. Ya, jadi saya sering sekali mendengar atau mengikuti ya diskusi-diskusi tentang, bahkan menyebutnya aja bukan AI sih, AI gitu. Padahal jadi jangankan untuk esensinya, bahkan dari penyebutannya aja udah ketinggalan lah menurut saya gitu. Dan sekarang kita bicara soal AI itu hanya nanya sesuatu misalkan ke Gemini atau ke Copilot atau ke ChatGPT gitu kan, padahal sebetulnya lebih dari itu ya Mas. Betul. Saya pikir begini Mas Malik, maaf agak panjang sedikit. Jadi ada beberapa momen di mana sebuah inovasi baru itu mengubah, saya bilang mengubah peradaban dan mengubah arah sejarah. Dulu jauh sebelum Masehi, kita mengenal ada inovasi baru, roda. Roda itu ditemukan bermilenial setelah manusia ada, dan baru ditemukan kira-kira 2000 tahun sebelum piramid ditemukan. Jadi dari inovasi sedikit namanya roda ini, muncullah dibangun gedung-gedung baru, saluran irigasi, bangunan-bangunan tua yang kita kenal di Eropa, di Yunani, di Mesir dan lain-lain dan segala macam. Jauh ke depan lagi, ada inovasi lagi yang juga menurut saya mengubah sejarah dunia, mengubah peradaban manusia, itu mesin cetak. Dulu satu orang yang pinter, misalnya satu orang pinter, satu dokter, satu penemu, satu peneliti, itu
untuk menyebarkan pengetahuannya, dia harus menulis surat kepada siapa gitu, menulis surat atau dia bikin kelas-kelas gitu kan yang nggak banyak pesertanya gitu. Nah, artinya ketika seorang pinter banget gitu ya atau expert banget, ahli banget, tapi keahliannya itu hampir-hampir secara virtual dimiliki sendiri, dikuasai sendiri. Dia tidak bisa menyebarkan keahliannya, tidak bisa menyebarkan kecerdasannya, ya karena tidak ada tools untuk menyebarkannya. Kemudian muncullah mesin cetak. Disitulah kemudian muncul bagaimana tulisan-tulisannya, ide-idenya, dicetak berjuta-juta, akhirnya dibaca berjuta orang, muncullah kemudian Renaissance, muncullah kemudian pembangunan kota-kota di Genoa, di Italia, di Prancis, di Inggris, dan segala macamnya. Mesin cetak. Kemudian jauh lagi ke depan kita muncul inovasi baru lagi, yaitu pesawat telepon. Ke depan lagi muncul baru lagi televisi dan radio, di mana mass communication, mass information itu bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, dan itu massive. Artinya kalau kita mesin cetak baca satu buku paling ya 1 tahun lagi kita baru beli buku gitu. Tapi dengan radio dan televisi kita bisa menerima informasi baru, menerima pengetahuan baru setiap saat. Kemudian ke depan lagi muncullah internet tahun awal-awal 90-an begitu. Nah, internet ini memungkinkan semua orang untuk terhubung dengan orang lain, berkomunikasi satu dengan yang lain, dan ini mengubah arah peradaban dunia. Kita mengenal e-commerce, kita mengenal macam-macam. Itu karena adanya internet. Nah, para ahli sudah setuju, Mas, sudah meyakini dan sudah sepaham bahwa ada satu lagi inovasi yang akan mengubah peradaban manusia, mengubah sejarah manusia, itu Pak AI. Kenapa itu? Karena dengan AI itu semacam kayak ada demokratisasi pengetahuan dan demokratisasi skill. Orang tidak perlu menjadi profesor untuk bisa mengetahui hal-hal yang rumit. Mas Malik bisa tinggal ngechat di ChatGPT, kemudian dipilih aja fiturnya Deep Research, bagaimana Bojonegoro bisa menjadi Bojonegoro sekarang. Sudah semua hasil riset zaman dulu, semua tulisan, semua hal bisa muncul di situ. Tanpa harus riset kesana kemari yang semua orang nggak punya kemampuan itu. Orang yang selama ini hanya belajar statistik, ahli data analis, itu bisa menjadi data analis, bisa mengelola data ribuan jutaan jumlahnya dengan menggunakan AI. Dulu kita harus kuliah, kita harus belajar tinggi untuk bisa menjadi data analis. Sekarang tidak perlu lagi. Perlu AI di depan, masukkan file seberapapun banyaknya, diolah. Yang terakhir adalah skills. Nah, ini juga kita bisa membuat secara ini nyata ini benar sudah dibuktikan bahwa kita sebenarnya bisa membuat mobil listrik sendiri tanpa harus belajar elektro, tanpa harus belajar engineering. Dengan apa? Dengan pengetahuan AI. Step by step-nya, dia bisa mengevaluasi stepnya dan macam. Tapi ini momen benar-benar yang harus kita jaga agar apa? Kita tidak ada sekedar tanya doang gitu. Tapi kita memanfaatkan. Kenapa? Ini adalah tools yang akan mengubah sejarah, yang akan mengubah peradaban manusia. Seperti roda, seperti mesin cetak, dan lain-lain. Oke, mungkin kalau roda atau mesin cetak atau radio, itu membantu kita, roda misalkan membantu kita untuk kaki kita tergantikan oleh roda, gitu. Atau kaki kuda bahkan tergantikan oleh roda gitu. Tapi yang akan digantikan oleh AI itu otak kita, yang itu menjadi pusat dari pergerakan kita gitu. Peradaban kita itu dimulai dari otaknya kita. Itu kan yang dikhawatirkan oleh semua orang. Jangan-jangan dia akan lebih pintar dari kita, akan menguasai kita gitu. Apakah itu sebuah pembodohan atau? Saya pikir begini. Saya pikir apakah AI akan sepintar kita? Yes, sudah pintar, sudah pintar dari saya gitu. Apakah dia akan menggantikan peran manusia? Yes. Akan banyak peran-peran yang akan tergantikan, akan banyak pekerjaan yang akan hilang karena AI. Lalu apa sikap kita? Saya pikir begini. Saya selalu percaya bahwa setiap produk, setiap inovasi itu ada plus minusnya, gitu. Ada mudarat, ada manfaatnya. Gitu. AI banyak mudaratnya, of course. Termasuk tadi otak kita jadi tumpul dan segala macam. Tapi di sisi lain, AI menjadi salah satu tools untuk membuat kita lebih pintar lagi, asalkan penggunanya benar. Jadi AI ini akan menjadi tools yang paling dahsyat untuk orang-orang yang kreatif.
semua orang punya kreativitas, semua orang dianugerahi dengan kreativitas dalam bentuk apapun. Pertama itu. Yang kedua, akan menjadi tools yang amat sangat dahsyat kepada mereka yang curious, staying curious, yang orang yang selalu ingin tahu, yang selalu penasaran. Dan menurut saya AI akan memunculkan rasa-rasa penasaran baru. Saya pikir kalau kita melihatnya hanya sekedar bahwa ini akan menggantikan manusia, otak kita kayak akan tumbuh, maka kita tidak akan bisa memanfaatkan itu. Saya pikir kita harus mulai mindset bahwa AI ini kalau kita bisa memanfaatkan, akan menjadi sebuah tools besar yang bisa mengubah banyak hal, menaikkan kemampuan kita. Kalau dulu orang maju perang ya itu dengan pedang tok gitu ya. Nah sekarang dengan AI itu maju perang bisa ada radarnya, kemudian ada pedangnya panjang banget, bisa ada drone di sini segala macam. Jadi sudah selengkap itu armori kita gitu. Bulan depan di Kuala Lumpur tanggal 6 saya diundang untuk juga berbicara tentang AI itu dan bagaimana AI mempengaruhi arah jalan Asia Tenggara. Bayangkan loh, para pemangku kebijakan di Asia Tenggara itu sudah mulai melihat bahwa AI will change the course of Southeast Asian history, mas, ke depan gitu. Jadi dari sisi saya perspektif pelaku, praktisi, juga mungkin orang media ya, bagaimana AI itu akan mengubah arahnya alam Ya, tentu AI pasti akan sama seperti halnya teknologi-teknologi yang ditemukan sebelumnya, pasti akan mengubah culture, mengubah peradaban, civilization segala macam, pasti akan berubah dengan seiring perubahan teknologi itu. Karena kebiasaan-kebiasaan kita juga berubah gitu kan. Tapi dalam perubahan itu pasti ada yang tertinggal, pasti ada yang menang di situ kan gitu. Nah, tapi apakah semasif itukah perubahan? Ya, saya pikir tadi kembali ke sana ya. Jadi tentang bagaimana AI akan membuat beberapa orang tertinggal. Ada kita mungkin pakai istilah digital gap gitu ya. Jadi kalau kita ngomong digital gap itu bukan hanya sekarang ya, bukan hanya Bojonegoro dengan Surabaya yang internetnya lebih canggih Surabaya, lebih kencang Surabaya, dengan Majene di Sulawesi, dengan Merauke di Papua, itu digital gap juga. Tapi dengan AI itu akan ada digital gap yang juga dipengaruhi oleh economic gap. Canggihan AI itu baru bisa kita manfaatkan secara sempurna, secara optimal itu kalau kita langganan Pro. Ya kan, nggak semua orang punya kemampuan itu. Saya langganan Pro beberapa. Ada orang sama sekali nggak bisa langganan karena because of the economic challenges gitu ya. Dan ini kan menciptakan digital gap. Dan saya pikir inilah yang orang-orang yang tertinggal dan di samping orang-orang yang nggak mau menggunakan AI. Artinya dengan adanya AI ini regulator dalam hal ini pemerintah misalkan juga harus bersikap tepat dalam menyikapi ini supaya masyarakatnya nggak ketinggalan di dalam hal itu. Ya, saya pikir ada contoh dari luar negeri. Ya, yang saya tahu ya di negara tetangga Malaysia itu para guru itu mendapatkan fasilitas gratis, platform AI gratis Pro, ya selama mereka masih menjabat dan itu dibayar oleh pemerintah. Nggak tahu skemanya apakah disubsidi atau dikasih gratis full atau seperti apa. Nah di Thailand itu para PNS di Bangkok itu juga mendapatkan fasilitas itu gratis. Di Indonesia saya pikir kita bisa membuat AI yang masif untuk masyarakat tanpa harus gratis misalnya gitu ya, tapi mungkin kita bisa menggunakan AI sendiri gitu. Yang sebenarnya sudah dikembangkan tapi rasanya kok nggak nyampe ke kita juga. artinya sebetulnya akan ada potensi masalah ya, potensi digital gap itu tadi, potensi masalah buat di masyarakat karena ada perbedaan kemampuan ekonomi terhadap yang gratis dan pro gitu kan. Jadi mutlak ya harus pro ya. Ya saya pikir untuk bisa memanfaatkan secara optimal oke. Harus pro. Artinya itu kan model bisnis yang ditawarkan oleh si yang punya AI juga gitu kan. Tapi over time menurut saya Mas Marik, saya pikir ini kan masih kalau kita bisa bilang sampai dengan 5 tahun ke depan AI ini masih dalam tahap awal lah ya. Ini early establishment begitu ya. Dan seperti dulu bagaimana kita mengenal Skype gitu ya, yang istilahnya bisa panggilan jarak jauh video dan bayarnya mahal banget gitu kan. Kemudian muncul WhatsApp, saya pikir ke depan nanti kita akan muncul era di mana kita bisa memanfaatkan full AI dengan tanpa harus berlangganan, tanpa harus bayar sama sekali. Ininya apa? Jadi saat ini ada
kita sudah tanya-tanya tadi, Google, ada sekitar 68.000 platform AI yang ada di seluruh dunia. Wow. Dan itu akan Wow. akan bertambah eksponensial dalam 5 tahun ke depan. Mungkin ada 500.000 apa segala macam. Masa ya nggak ada yang gratis? Oke. Nah, kira-kira dengan kompetisi-kompetisi seperti itu, dengan ada yang market ekosistem, saya pikir nanti akan muncul di mana kita bisa memanfaatkan ekosistem yang gratis. Nah, kuncinya apa sih yang membedakan orang yang bisa keep up dengan AI dan orang yang ya dia mampu, dia secara ekonomi mampu, secara edukasi mungkin dia lebih belajar lebih dulu lah, katakanlah anak SD yang digital native gitu kan, dia udah terbiasa dengan AI di kelas 6 SD misalkan. Sedangkan orang yang udah S3 katakanlah, tapi dia baru kenal ketika dia sudah lulus kuliah, keluar dari akademik. Ya, saya pikir itu tadi kembali ke depan tadi bahwa sebenarnya AI itu akan menjadi tools yang hebat ketika kita banyak penasaran, banyak ingin tahu banyak hal. Semakin kita kenal banyak orang kayak kita ya, umuran-umuran kita, semakin kita kenal banyak orang, semakin mengunjungi banyak tempat, semakin membaca banyak. Saya itu semakin membaca banyak buku, semakin membaca banyak artikel. Setiap hari saya nonton TV, semakin penasaran kan. Semakin gila rasa penasaran saya. Dan itu rasa penasaran saya itu sudah tuntas, lugas, cepat oleh AI. Nah kan kalau dari itu, jadi kita digital native, kemudian AI native, pinter, tapi nggak ada yang pernah dipakai, akan kalah dengan yang kita create. Mungkin dia akan menjadi engineer AI, tapi kita akan menjadi pemanfaat AI secara optimal. Artinya juga sebetulnya segala aspek apapun yang ada di situ, kalau kita bisa pakai itu. Absolutely. Jadi mungkin gini, kalau saya di pemikiran saya, yang membuat orang sukses atau tidak sukses itu yang ada 4 hal yang perlu dimiliki. Yang pertama itu mindset, yang kedua itu knowledge. Jadi mindset gitu tuh harus dapat dulu nih. Kita bisa menggunakan AI dengan benar, nggak cuma nge-prompt untuk nanya aja misalkan, tapi kita bisa create sesuatu dari situ. Karena mindset kita itu yang membedakan kita dengan orang yang katakanlah bisa bayar pro tapi mindsetnya masih kurang gitu ya, itu nggak akan dapat apa-apa juga. Yang kedua knowledge, bagaimana pengetahuan kita bisa menjadi fondasi kita untuk menggunakan AI ini. Karena kan kalau knowledge kita terbatas gitu, pasti curiosity kita juga, pertanyaan-pertanyaan kita juga ya seperti itu aja gitu. Yang ketiga adalah kita punya mindset bagus, knowledge juga lengkap, tapi nggak punya skill. Banyak tuh, misalkan dia mindsetnya bagus gitu, sangat open minded misalkan, atau sangat curiosity-nya bagus, tapi knowledge-nya juga bagus, katakanlah secara pendidikannya spesialis tinggi segala macam, tapi dia skillnya kurang, nggak bisa pakainya gitu. Skill itu, ini ada ya, tapi saya nggak bisa pakainya. Kayak misalkan pakai kanvas tadi yang diajarkan misalkan, nggak bisa gitu kan, juga nggak keep up juga. Dia perlu orang lain untuk melakukan itu gitu kan. Dan yang ketiga adalah sosial. Ini yang paling penting. Yang keempat sosial. Jadi kita punya mindset bagus, knowledge juga kuat, skill juga kuat, skill set-nya juga lengkap misalkan. Sosialnya juga harus dapat, karena kita berinteraksi dengan sesama manusia gitu. Network, kolaborasi, itu harus tetap dijaga kan, harus tetap diperkuat juga. Jangan sampai kemudian kita udah sangat tergantung pada AI, sosial kita habis gitu. Nah, 4 hal itu yang menurut saya. Tambah satu lagi sebenarnya, skill set. Jadi AI ini bukan satu teknologi baru yang menggunakan skill set yang gimana begitu. Jadi kita akan semakin ahli pakai AI itu kayak naik sepeda, Mas. Jadi bukan bikin sepeda baru gitu, tapi kayak naik sepeda. Orang makin canggih, makin bisa naik sepeda, makin ahli naik sepeda karena kita sering naik sepeda. Nah, saya pikir keahlian yang dibutuhkan untuk menggunakan AI itu tidak sama sekali, jauh lebih sedikit dari keahlian ngoding misalnya. Saya sempat belajar ngoding dan nggak pernah bisa. Saya sempat belajar editing video, bisa sedikit, tapi kemudian dari AI nggak kepake. Jadi kira-kira itu skill setnya. Yang penting sering pakai, mau pakai, main kembali ke awal, dan kita bisa tahu apa yang kita mau. Penting.
kita mau apa sih? AI punya jawaban semuanya gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya pertanyaan terakhir nih, benarkah kalau nggak keep up dengan, nggak ngikuti AI, kita akan semakin bodoh? Kita akan semakin tertinggal. Jadi kalau dalam dunia digital di saat ini itu ada satu istilah begini. Embracing AI is not only making us staying competitive di era digital. Jadi menggunakan AI itu bukan hanya membuat kita tetap bisa bersaing di era digital dengan pengetahuan kita, dengan digital knowledge kita dan segala macam. Tapi AI itu menjadi salah satu tools atau mungkin satu-satunya tools untuk bisa bertahan di era digital. Kenapa? Semua orang pakai AI, industri pakai AI, perusahaan-perusahaan pakai AI, kampus-kampus pakai AI. Dan kita memilih untuk dipakai AI, of course kita akan ketinggalan. Bodoh sih enggak juga lah ya. Ketinggalan yes. Oke. Gini, AI saya kemarin dengar Sam Altman, pendiri ChatGPT, Ya, itu dia baru melay-off 700 orang gitu, guru AI. Jadi AI itu kan punya guru juga ternyata ya, punya trainer gitu ya. Ya. Yang mereka akan digantikan dengan 2000 orang yang lain. Artinya dia udah selesai dengan pelajaran ini nih. Dia akan datang lagi 2000 orang lebih guru yang akan mengajarkan mereka. Jadi artinya AI pun masih belajar. Ya. Ketika AI masih belajar semakin pintar, kita pun harus terus belajar kan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa keep up dengan apapun, perubahan apapun. Mungkin sekarang AI berikutnya apalagi kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi udah kita chip in di otak kita gitu ya, udah alatnya nggak cuma diketik tapi juga udah ada di dalam otak kita. Pasti banyak perubahan-perubahan karena kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Itu kan manusia yang menciptakan itu, meng-create itu gitu. Tapi yang membuat kita berbeda adalah kita terus belajar, kita terus curious, dan kita terus mencari sesuatu apa sih yang belum kita tahu gitu. Itu mungkin pembahasan kita kali ini. Terima kasih Mas Terima kasih Ali. Mas Malik. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih.